Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafur Rizky Nirwatasya dengan NIM 1101210274. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum dan nilai Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Al-Quran bersifat global sehingga memerlukan penjelasan, maka hadis dan sunnah Rasulullah memberikan penjelasan yang diperlukan dalam mengamalkan Al-Quran. Akan tetapi setelah Nabi wafat masih banyak persoalan agama yang muncul. Oleh karena itu diperlukan juga ijtihad para ulama. Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran dapat didefinisi menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a, yaqra'u Qur'anan, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuai yang dibaca berulang-ulang. Jadi Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Lalu ada Al-Quran menurut istilah. Al-Quran bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah jika seseorang membacanya. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang membawa berbagai jenis aturan mengenai kehidupan manusia. Menurut para ahli Al-Quran, menurut Muhammad Al-Asyabumi, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada saingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan menggunakan malaikat Jibril. Ditulis pada mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Mempelajari dan membaca Al-Quran merupakan ibadah, dan Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Lalu ada menurut Syekh Muhammad Qudori Baik, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk dipahami isinya disampaikan dan dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Menurut Subhi Al-Salih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Pembukuan zaman Abu Bakar. Pembukuan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, muncul kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan banyak penghafal Al-Quran yang gugur saat berperang melawan kemurtadan dan nabi palsu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukaan Al-Quran pun dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam suatu naskah yang rapi dan berurutan. Pembukuan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyaknya orang yang tertarik untuk menjadi Muslim. Terlebih lagi saat itu banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Mereka telah memeluk Islam dan ingin mempelajari Al-Quran. Yang menjadi sumber ajaran agamanya pun menjadi bingung. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membentukkan Al-Quran beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Anas, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Proses kodifikasi Khalifah Utsman bin Affan melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu rasm Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani. Ilmu rasm Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani ini kemudian menjadi salah satu kebijakan dalam ulumul Quran. Pembukuan Al-Quran akhirnya selesai, yang mana salinan mushaf asli Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan nama mushaf Utsmani. Sementara versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran Utsman bin Affan
dibakar oleh Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada perbedaan bacaan dan tulisan dalam Al-Quran yang membingungkan umat Islam. Adapun nama-nama dari Al-Quran yaitu Al-Kitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Qalam, Al-Mu'ti, Al-Mu'idah, Al-Hukum, Al-Balad, Al-Bushra, Al-Hikmah, Al-Furqan, Ar-Rahmat, Ar-Ruh, dan Al-Basyair. Isi kandungan dalam Al-Quran ada akidah, berarti keyakinan, percayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, yang dilakukan dengan perbuatan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu Tuhan dengan segala kuasa dan kebesarannya. Isi kandungan Al-Quran yang berikutnya yakni masalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abda, ya budu atau abadan, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya memuat tentang akhlak. Ditinjau dari segi etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah tentang hukum. Dalam Islam, hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Isi kandungan Al-Quran berikutnya tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi umat Islam. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran disebut dengan kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian yang dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Adapun fungsi-fungsi Al-Quran, yaitu adalah bukti kebenarannya Rasulullah, petunjuk bagi kebenaran manusia, sumber ajaran Islam, dan peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sumber yang kedua adalah hadis. Hadis dapat diartikan secara terminologis sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Lalu ada pembukuan hadis. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama, yakni tahun 99 Hijriah dan memasuki abad kedua Hijriah. Pada masa ini datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Hadis berdasarkan sandaran. Yang pertama ada marfu. Al-marfu menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata rafa'a atau mengangkat, dan ia sendiri berarti yang diangkat. Dinamakan marfu karena disadarkannya ia kepada memiliki kedudukan tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Yang kedua ada hadis mauquf. Al-mauquf berasal dari kata waqaf yang berarti berhenti. Seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis para sahabat. Hadis mauquf menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya adalah hadis maqtu. Al-maqtu artinya yang diputuskan atau yang terputus. Hadis maqtu menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'il atau orang yang di bawahnya, baik bersambung sanadnya atau tidak bersambung. Lalu ada hadis berdasarkan kualitas. Hadis yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah yang sanadnya bersambung, dirawatkan oleh perawi yang berkualitas, tidak lemah hafalannya, dan di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Lalu yang kedua ada hasan, sama seperti hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya tersambung, dirawatkan oleh perawi yang adil dan dabit, tidak terdapat syadz dan ilah. Perbuatan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda mendefinisikan hadis hasan. Lalu yang ketiga ada qudsi. Menurut bahasa dinisbatkan kepada kudus yang artinya suci, yaitu sebuah penisbatan yang menunjukkan adanya pengagungan dan pemuliaan.
atau penyandaran kepada zat Allah yang Maha Suci. Sedangkan hadis qudsi menurut istilah adalah apa yang disandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan-perkataan beliau kepada Allah Ta'ala. Lalu yang terakhir ada hadis dhaif. Hadis ini tidak memenuhi persyaratan hadis sahih ataupun hadis hasan. Adapun fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran antara lain al-bayan takrir, memperjelas isi Al-Quran, at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran, at-tashri atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran, atau bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Lalu sumber hukum yang ketiga ada ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya adalah bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Adapun syarat-syarat mujtahid, yaitu yang pertama mengetahui dalil syar'i, yang kedua memiliki kemampuan kuat untuk beristimbat, yang ketiga mengetahui bahasa Arab dan usul fiqh, yang keempat mengetahui nasikh dan mansukh, yang kelima mengetahui ilmu hadis. Berdasarkan hukum ijtihad ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Adapun fungsi-fungsi dari ijtihad, yaitu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir atau sebagai upaya memahami redaksi ayat ataupun hadis. Yang kedua, untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.